Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi buat dulur-dulur, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan zahir batin sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Khususnya buat dulur-dulur, teman-teman semuanya yang sedang menanam melon, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Tanamannya sehat, tanamannya bagus pertumbuhannya, sehingga sampai finish nanti mendapatkan hasil yang bagus dan juga mendapatkan harga yang bagus pula, sehingga bisa menjadikan rezeki yang barokah manfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, dulur-dulur semuanya, di kesempatan pagi hari ini masih pagi-pagi sekali, kita sudah ke lahan kita. Saat ini kami ingin memberikan sharing sedikit mengenai yaitu pengolahan lahan bekas untuk kita tanami melon. Jadi ini adalah lahan bekas kita yang dulu musim yang kemarin tanam melon dulu. Jadi ini bekas melon. Jadi tip yang kita kerjakan biasanya yaitu lahan bekas ini kalau kita olah dengan bagus, kita persiapkan dengan baik, insya Allah hasilnya tidak kalah dengan lahan baru. Jadi mengenai pemilihan lahan kemarin sudah kita sharingkan. Untuk saat ini kita men-sharingkan yaitu pengolahan lahan bekas. Jadi setelah panen itu usahakan langsung pembersihan bekas tanaman. Jadi batang-batang melon itu langsung dibersihkan langsung segera. Setelah batang melon ini kita bersihkan bersih, kemudian mulsa plastik ini kita angkat. Mulsa plastiknya kita angkat, kita buka, terus lalu kita tali di atas begitu. Tujuannya supaya tanah ini terkena sinar matahari, menjadi lebih kering, untuk menghilangkan ya seperti jamur-jamur, untuk mematikan itu sirkulasi udara. Kita buka plastiknya supaya terkena udara, terkena angin, tentunya akan membuat tanah ini seperti rileks begitu. Jadi kita istirahatkan dulu. Jadi plastiknya dibuka supaya dia kena sinar matahari. Kita tunggu sampai beberapa waktu, ya biasanya kita minimal ya 3 minggu lah. Kita biarkan plastik ini terbuka. Nah, setelah itu kalau sekiranya sudah dipandang cukup waktunya, kurang lebih ya 3 minggu sampai 1 bulan 4 minggu, kemudian kita persiapan untuk mengolahnya kembali, tentunya dengan pemberian pembenah tanah. Oke, untuk kali ini kita kemarin sudah membuat pembenah tanah dan juga bakteri-bakteri Trichoderma yang kita buat. Untuk pembenah tanah ini nanti kita semprotkan di dalam gulutan ini, di dalam bedengan ini, gitu. Jadi kemarin kita sudah membuat pembenah tanah, kita fermentasi teman-teman. Bahasanya kita fermentasi. Jadi kita aktifkan aktivasi pembenah tanah untuk mikroorganismenya. Nanti terserah dulur-dulur mau pakai apa. Jadi bisa memakai EM4
atau bisa memakai M21, tergantung di wilayah dulur-dulur semuanya mana yang ada gitu, sama saja. Tapi kebetulan di daerah kita di sini kedua-duanya ada, M4 juga ada, M21 juga ada. Jadi saya pribadi lebih suka memilih M21 itu, karena kalau kita lihat kandungan unsur yang lain-lain itu ada lebih daripada M4, tapi sama saja dulu. M4 ataupun M21 sama lah untuk pembenah tanah, dekomposer bahasanya. Kemudian bagaimana kita aktivasi kemarin itu, yaitu ini sudah kita aktivasi atau kita fermentasikan selama 1 minggu. Jadi bahannya yaitu kita siapkan ini bekas botol galon air minum atau bisa jerigen juga. Jadi kita beli ini 1 botol 1 liter M21. Kemudian kita siapkan tempat seperti ini, bisa jerigen ataupun botol air minum. Kita campurkan yaitu 1 liter M21 ini kita campurkan dengan air cucian beras atau leri bahasanya, yaitu kurang lebih 10-15 liter air cucian beras yang agak kental gitu ya teman, 10-15 liter. Kemudian juga kita tambahkan air kelapa tua. Air kelapa tua ya secukupnya sajalah, kurang lebih bisa 2-3 liter saja, secukupnya saja. Selain itu juga kita berikan molase atau tetes tebu, atau kalau tidak ada bisa dengan gula, air gula. Tujuannya air gula ini adalah untuk makanan daripada mikroorganisme ya, untuk aktivasi ini memperbanyak. Tujuannya kita membuat aktivasi ini atau fermentasi ini yaitu memperbanyak mikroorganisme. Jadi kalau kita beli sebenarnya dari toko sudah ada seperti ini teman-teman. Kalau mau beli lebih banyak tidak apa-apa. 1 liter harganya kurang lebih berapa ya, sekitar mungkin berapa kemarin lupa saya itu. Nah, ini sudah ada di toko. Kalau mau tidak mau aktivasi ya ini saja sudah cukup, tapi kita mau mengirit biaya. Jadi kita aktivasi, kita perbanyak dengan cara seperti ini tadi. Kemudian ini akan nanti penuh segini, sekitar 20 literan. Ini nanti kita aktivasi, kita fermentasi, kita diamkan selama kurang lebih 1 minggu. Nah, ini ini menjadi banyak mikroorganismenya, bahasanya M21-nya ini jadi banyak, dia berkembang biak menjadi banyak dengan kita kasih makanan yang tadi. Setelah itu baru nanti kalau sudah siap untuk diaplikasikan ke tanah, kita semprotkan ke bedengan-bedengan ini, yaitu takaran kita tidak perlu terlalu detail takaran ini, karena ini banyak pun bagus, jadi tidak ada overdosis seperti ini. Nanti kalau kita buat pembuatan kita ini, nanti setiap tangki semprot 16 liter itu kita kasih 1 liter ini. Nanti ini 1 liter kita masukkan ke 1 tangki, itu kita semprotkan ke bedengan. Nah, jadi karena ini menjadi murah ini, begitu tujuannya. Selain itu, selain M21 dekomposer ini untuk pembenah tanah, kita juga buatkan trichoderma. Trichoderma juga kita perbanyak juga, kita aktivasi, yaitu dengan cara sama seperti caranya seperti ini, tapi bakteri trichoderma. Nanti trichodermanya ada di botol satunya teman-teman, kita ndak bawa. Jadi
nanti bakteri trichoderma kita semprotkan juga di persiapan tanam. Jadi sebelum tanam kita semprotkan di bedengan itu, di lubang-lubang tanam terutama di bedengan itu. Nah, setelah disemprot ini M21 yang sudah kita fermentasi ini, nanti bedengan-bedengan ini semuanya, lalu kita tutup mulsanya seperti ini. Kita tutup. Setelah kita tutup, maka sudah siap untuk ditanami, tinggal menunggu hari tanam saja. Terus lalu kita airi, kita genang, kita airi parit-parit di bedengan kita ini. Ini sudah siap besok kita untuk tanam lagi. Kurang lebih begitu teman-teman, dulur-dulur, untuk penggarapan lahan bekas, yaitu dengan kita berikan dekomposer pembenah tanah, dan juga kemarin kita berikan di bedengan ini apa itu, kapur pertanian. Itu seperti itu, putih-putih seperti itu, kapur pertanian. Bisa pakai dolomit atau bisa pakai petrocas atau yang lain, sama saja. Dan juga kita berikan sedikit pupuk dasar. Pupuk dasarnya kita memakai TS yang mengandung fosfat dan juga NPK 1616. Kita tebarkan sedikit saja di bedengan ini. Itu untuk kemudian persiapan tanam. Begitu. Mungkin sekilas sharing yang kita sampaikan buat dulur-dulur, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas kunjungannya dan juga dukungannya. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat untuk kita semuanya dalam budidaya melon. Jika ada hal-hal yang kurang pas dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Kami bukan ahlinya, tapi kami hanya memberikan sharing untuk penanaman budidaya melon menurut pengalaman kita saja. Doa saya buat dulur-dulur semuanya, teman-teman semuanya yang sedang menanam melon atau yang akan menanam melon, mudah-mudahan diberikan kelancaran, tanamannya bagus, tanamannya sehat, lancar sampai akhir, mendapatkan hasil yang bagus dan juga mendapatkan harga yang bagus pula, sehingga menjadikan rezeki yang barokah, manfaat dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekian, terima kasih. Ada kekurangannya mohon maaf untuk sharing kali ini. Jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, silahkan berkomentar atau menghubungi lewat WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.